sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Saya mau bahas kodrat manusia setengah dewa. Ada juga ya, kok ada makhluk-makhluk manusia setengah dewa, manusia setengah siluman, manusia setengah iblis, atau manusia setengah malaikat, atau manusia setengah buta hijau tuh yang lainnya ya. Kok ada ya? Perlu diketahui, bila mana ada manusia-manusia setengah gaib, itu tandanya dia sudah bukan manusia sewajarnya lagi. Salah satunya adalah dewa. Dewa adalah nama lain dari makhluk gaib asli yang memiliki alam gaib, di mana dewa ini adalah kalangan terhormat. Sedangkan makhluk manusia adalah makhluk nyata di alam nyata. Kok bisa manusia menjadi manusia setengah gaib? Ini semua dikarenakan lelaku, tirakat orang-orang zaman dahulu seperti Prabu Siliwangi yang sekarang sudah dijuluki manusia setengah siluman harimau. Dikarenakan Prabu Siliwangi lelaku ilmu harimau dan mencapai tingkat tertinggi, sampai-sampai DNA darahnya Prabu Siliwangi sudah bercampur DNA darah harimau, sehingga Prabu Siliwangi dijuluki manusia setengah siluman harimau. Seperti halnya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang dulunya seorang putri kerajaan, yang dia dianiaya dan menderita seumur hidupnya, dan dia difitnah, dan lalu dia pergi dari kerajaan. Dia menjatuhkan dirinya di atas tebing ke laut kidul, atas pertolongan sang ilahi, atas pertolongan sang maha kuasa. Sang maha kuasa menggunakan bangsa siluman, seorang ratu siluman yang digunakan untuk menolong seorang putri yang hampir mati itu tenggelam di dasar samudera. Lalu siluman itu menyatukan dirinya dengan sang putri, sang Roro. Sang putri Roro Kandita yang menyatu dengan ratu siluman, akhirnya dia menjadi manusia setengah siluman. Dan orang-orang yang menjadi manusia setengah siluman, kodratnya dia hidup bukan di alam nyata lagi. Seharusnya dia hidup di bangsanya lain, yaitu bangsa siluman. Kalau dia manusia setengah dewa, seharusnya dia juga hidup di alam dewa. Akhirnya Nyi Roro Kandita dia muksa, masuk alam gaib bersama raganya, dan dia menjadi manusia siluman, menjadi manusia abadi. Dan seluruh abdi dalam siluman yang menyatu dengan Kandita itu, mereka mengenali di dalam tubuh Kandita terdapat ratunya, di dalam tubuh Kandita terdapat gustinya, gustinya yang menyatu dengan Roro Kandita. Di mana Ratu Adil juga seperti itu. Ratu Adil menjadi manusia setengah dewa karena lelakunya. Karena Ratu Adil ngelakoni tirakat, sehingga Ratu Adil DNA-nya sudah bukan DNA manusia murni, tetapi sudah bercampur DNA dewa. Di mana Ratu Adil ini akan menjadi manusia setengah dewa, setengah manusia, setengah gaib, setengah nyata, setengah gaib. Di mana kodratnya manusia gaib, manusia setengah gaib, dia bisa leluasa masuk ke dimensi nyata. Manusia setengah gaib, mereka memiliki kekuasaan, memiliki leluasa keluar masuk di dimensi nyata, karena memang secara kodrat dia memang tetap masih manusia, karena dia masih memiliki wadah yang nyata. Dia masih tetap manusia. Hanya saja dia kekuatannya saking kuatnya, karena dia sudah dicampuri oleh DNA gaib, dia juga bisa hidup di alam gaib. Dia leluasa di alam nyata dan dia leluasa di alam gaib. Itu kodrat dari manusia setengah gaib.
entah manusia setengah siluman, entah manusia setengah dewa. Intinya, semua manusia gaib, mereka kodratnya leluasa di dua dunia. Bukan hanya itu saja, kodratnya manusia gaib, mereka akan menjadi manusia abadi. Manusia setengah siluman atau manusia setengah dewa, mereka semua adalah manusia abadi. Mereka akan menjadi abadi. Mereka tidak akan lekang oleh waktu dan tidak akan lekang oleh ruang. Ruang dan waktu tidak akan membatasi mereka. Mereka murni menjadi manusia abadi, tak terbatas ruang dan waktu, termasuk usia. Bahkan ketika usia mereka 100.000 tahun atau berapapun, mereka akan tetap sama fisiknya. Mereka sudah tidak bisa tua lagi. Mereka akan tetap muda seperti saat mereka masuk ke dimensi gaib, sudah menjadi manusia gaib. Kodrat yang kedua manusia gaib itu adalah abadi. Karena mereka abadi, sehingga manusia gaib mereka akan mengetahui kenyataan dunia ini, bahwasanya dunia ini fana. Dunia ini silih berganti dan berubah. Tidak ada yang menetap di dunia ini, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan selalu silih berganti dan berlalu. Dan manusia abadi, mereka semua menerima segala perubahan yang ada. Karena mereka sadar, semuanya akan silih berganti dan berubah. Lalu yang ketiga, kodrat dari manusia abadi sendiri, mereka harus menerima segala kenyataan yang ada. Manusia abadi harus menerima segala kenyataan yang ada. Kalau dulunya dia punya orang tua, setelah dia abadi, dia akan kehilangan orang tua, dia akan kehilangan keluarga, dia akan kehilangan sanak saudara, dan dia akan kehilangan sahabat dan teman-teman. Itu sudah menjadi kodrat dia. Karena kodrat dia akan menjadi manusia yang abadi. Dia tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah menua. Dia akan tetap muda sampai selama-lamanya. Dia harus menerima segala kesedihan itu dengan lapang dada. Walaupun terkadang rasanya memang sakit. Rasanya itu sakit ketika kita menerima, kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Memang rasanya itu sakit. Tapi apa dayanya lah. Apa daya kita kalau sudah menjadi manusia abadi? Kita harus sadarlah, semuanya terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan orang-orang abadi tidak ada batasannya. Itu adalah garis hidup manusia abadi yang harus selalu menerima perubahan yang ada. Itulah sosok Ratu Adil yang merupakan manusia setengah dewa. Ratu Adil tidak akan lekang oleh waktu. Ratu Adil akan abadi. Ratu Adil akan tetap muda, tidak akan pernah menua. Dan Ratu Adil harus menerima kodratnya. Dia harus siap menerima segala perubahan. Dia harus menerima segala rasa kehilangan orang-orang yang pernah dia sayangi. Terima kasih. Jangan lupa dukung Ratu Adil dengan klik like, subscribe video ini.